Every underdog has its day. Jadi setiap underdog selalu punya harinya. Dan semoga leg pertama, leg kedua kita punya harinya. Seperti itu. Bagi Shin Tae-yong sendiri gak pernah masalah jadi underdog. Ingat waktu Korea Selatan lawan Jerman di Piala Dunia 2018. Korea Selatan underdog. Tapi Korea Selatan menang 2-0 lawan Jerman. Juara bertahan Piala Dunia sebelumnya 2014. Jadi gak masalah juga buat Shin Tae-yong kalau Indonesia sebagai underdog. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel jelang final leg pertama Indonesia lawan Thailand. Saya mau menyampaikan yang ini dulu. Jadi saya membaca sebuah kutipan, sebuah frasa yang menurut saya sangat menarik. Kalimatnya begini. Success has many father. Failure is an orphan. Jadi kalau menang, kalau keberhasilan banyak yang ngeklaim. Has many father. Tapi kalau failure, kekalahan, kegagalan, itu sudah pasti ibarat anak yatim piatu. Dia tersingkirkan sendiri, terpojok. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Jadi buat saya ini ungkapan, ini frasa boleh jadi satir buat diri kita yang biasanya kalau menjelang pertandingan final kadang kita kurang pas dalam menyikapi sebuah kemenangan atau kekalahan. Jadi semoga ini bisa menjadi satir lah buat diri kita. Success has many father, failure is an orphan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya masuk kepada semacam preview lah, bedah tim antara Thailand dan Indonesia. Thailand sepanjang AFF ini di Singapura sudah mencetak 12 gol sampai babak semifinal kemarin. Paling banyak clean sheet dan hanya kebobolan 1 gol. Satu-satunya gol yang bisa dilesakan ke gawang Thailand diciptakan oleh pemain Filipina atau ketika Thailand menang 2-1 lawan Filipina. Selebihnya termasuk Vietnam tidak mampu menjebol gawang Thailand. Sebaliknya Indonesia termasuk produktif, bisa mencetak 18 gol sampai semifinal kemarin, tapi kebobolannya pun lumayan banyak. 7 gol kebobolan. Jadi itulah perbandingan antara Thailand dan Indonesia di Piala AFF 2020 ini. Nah, bicara pertemuan Thailand Indonesia, bagi mayoritas pelaku sepak bola Indonesia termasuk insan sepak bola, publik bola Indonesia, memang Thailand ini memberikan semacam handicap, barrier lah bagi para pelaku sepak bola, karena dari banyak kejadian, dari banyak final yang terjadi, kurang lebih Indonesia ini sering kepentok sama Thailand. Nah, karenanya ada semacam hambatan psikologis, barrier psikologis, handicap bagi timnas Indonesia saat menghadapi Thailand. Semoga di final ke-6 bagi Indonesia, barrier itu bisa diatasi, hambatan itu bisa diatasi, handicap itu bisa diatasi. Karena ini masuk dalam kategori ranah non-teknis. Kalau teknis, persiapan kebugaran, persiapan taktik, strategi, saya pikir itu ada di wilayahnya Shin Tae-yong dan staf kepelatihan. Tapi non teknis ini juga harus dihandle, salah satunya tadi bahwa ada semacam handicap barrier psikologis saat Indonesia ketemu Thailand, karena kurang lebih itulah pengalaman background masa lalu sepak bola seringkali memperlihatkan bahwa kita kepentok. Tapi mudah-mudahan kali ini tidak ada lagi kepentok buat timnas Indonesia. Nah, satu hal adalah kalau buat Shin Tae-yong jelas dia nggak punya barrier, dia nggak punya handicap psikologis karena dia orang Korea Selatan. Kalau Shin Tae-yong bisa menakar kekuatan Thailand termasuk menakar kekuatan timnya sendiri, itu normal. Jadi buat saya, kalau kita bicara bedah kekuatan menilik Thailand dan Indonesia, maka kita harus masuk dari pola pikir mindsetnya Shin Tae-yong. Jadi Shin Tae-yong tidak punya barrier, tidak punya handicap psikologis terhadap Thailand karena nggak pernah kepentok. Nah, saya pikir itu penting untuk diinstall ke mindset para pemain. Sehingga pemain punya kepercayaan diri, punya keyakinan akan kemampuan diri. Jadi
kuncinya faktor Sinteyong. Itu yang pertama. Kedua, membedah kekuatan Thailand dan Indonesia. Saya pikir Thailand memang dihuni oleh beberapa pemain yang lebih berpengalaman. Materi juara tahun 2014 dan 16 masih tersisa di squad kali ini. Masih ada Narobadin Wirawat Nodom bek kanan, masih ada Tiraton Bunmatan bek kiri, masih ada gelandang Sarah Yoyen, masih ada pemain nomor 10, posisi nomor 10, maksud saya karena suka ada banyak yang salah paham dengan sebutan posisi nomor 10, dipikirnya nomor jersey-nya. Yaitu Chanatip Songkrasin, hampir aja bilang Kiati Suksena Muang. Chanatip Songkrasin, masih ada Terasil Dangda. Jadi kurang lebih ada 5-6 pemain di tim utama di starter yang adalah generasi atau veteran juara 2014-2016. Belum di band. Masih ada squad yang juga ikut mengantarkan Thailand juara 2014-2016. Jadi dari segi komposisi, ini komposisi yang pengalaman. Berbeda dengan Indonesia yang generasi baru, saya bilang. Jadi kalau pakai analogi perbandingan apa ya? Yang saya coba dari kemarin untuk cari perbandingan yang mirip banget enggak, persis banget enggak, tapi paling enggak dapatlah analogi itu. Lalu saya berpikir gini lah. Kalau Thailand itu Chelsea, Indonesia itu Arsenal. Thailand itu establish, mapan, pengalaman. Arsenal ini adalah anak-anak muda generasi baru yang mainnya sangat menggairahkan, sangat memberikan sebuah kesegaran, memberikan sebuah gairah baru, tapi kadang lost control gitu loh. Kadang suka kepleset, kadang iramanya hilang. Jadi itulah analogi saya membedah kekuatan perbandingan antara Thailand dan Arsenal. Yang satu mirip Chelsea, yang satu mirip Arsenal. Semoga itu bisa memberikan gambaran perbandingannya. Itu. Jadi kalau bicara status, Thailand lebih favorit di final ini, Indonesia underdog. Memang masalah kalau Indonesia underdog. Saya pikir nggak masalah. Justru itu menekan beban mental, beban psikologis para pemain. Karena mereka ditempatkan sebagai underdog. Beda dengan 2010 main di kandang sendiri. Malaysianya pernah dikalahkan telak di penyisihan. Ketemu lagi di final. Aduh, waktu itu beban mentalnya sangat tinggi. Seolah-olah udah juara. Tapi akhirnya gagal 2010. Nah kali ini karena main di Singapura. Supporter nggak bisa datang langsung semua ke Singapura. Banyak nonton di TV. Jadi semoga itu menekan beban mental plus status tadi sebagai underdog. Jadi saya ulangi lagi, nggak masalah jadi underdog karena ada ungkapan juga. Every underdog has its day. Jadi setiap underdog selalu punya harinya. Dan semoga leg pertama, leg kedua kita punya harinya. Seperti itu. Bagi Sinteyong sendiri nggak pernah masalah jadi underdog. Ingat waktu Korea Selatan lawan Jerman di Piala Dunia 2018. Korea Selatan underdog, tapi Korea Selatan menang 2-0 lawan Jerman. Juara bertahan Piala Dunia sebelumnya 2014. Jadi nggak masalah juga buat Sinteyong kalau Indonesia sebagai underdog. Nah sekarang kita bicara tentang pendekatan. Saya menduga, saya memprediksi pendekatan apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong di dua leg itu. Karena peperangannya 2 pertandingan kan. Leg 1, leg 2. 29 dan tanggal 1 Januari. Saya menduga, saya memprediksi pendekatan pertama pada leg pertama adalah target minimalnya draw. Kalau target minimalnya draw berarti Indonesia akan membuat keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Mungkin agak sedikit condong bertahan, gak masalah, yang penting gak kalah. Yang penting bisa paksa Thailand draw di leg pertama. Baru di leg kedua habis-habisan, genjot dengan intensitas tinggi, determinasi tinggi. Kalau musik beatnya tinggi, musik rock and roll itu di leg kedua. Semoga karena Thailand lawan Vietnam, digenjot habis juga oleh Vietnam 2 leg meski nggak kebobolan. Mudah-mudahan di leg kedua kaki-kakinya sudah mulai makin lelah. Tapi anak-anak muda kita masih segar untuk ambil keuntungan. Nggak perlu menang banyak. Yang penting habis-habisan di leg kedua. Jadi itu sedikit dugaan saya terhadap skenario yang akan terjadi dalam 2 leg. Nah, kalau seperti itu, taktik, strategi, detil-detil kecil dipersiapkan oleh Sinteyong, teknis non-teknis, mungkin
ada baiknya dalam sebuah pertandingan final ini sharing informasi saja. Inspirasi penting, inspirasi untuk menghadapi pertandingan besar penting, terutama bagi para underdog. Barcelona Guardiola menggunakan film Gladiator menjelang final Liga Champions 2009. Jadi film kadang digunakan sebagai inspirasi. Yang gunakan film juga Carlo Ancelotti dengan Milannya dengan film Any Given Sunday. Al Pacino yang jadi aktornya. Jadi film kadang digunakan oleh tim sepak bola, dalam hal ini Guardiola dan Carlo Ancelotti pernah menggunakan itu untuk membangkitkan semangat yang luar biasa, motivasi yang luar biasa. Lagu juga seringkali atau musik seringkali digunakan sebagai inspirasi. Barcelona, Pep Guardiola khususnya seringkali menggunakan lagu Viva la Vida-nya Coldplay untuk membangkitkan semangat motivasi para pemainnya jelang pertandingan. Jadi di bus pertandingan maupun selama dalam persiapan selalu dimainkan lagu itu untuk membangkitkan semangat. Kalau kita bicara tentang film Invincible-nya Nelson Mandela yang kejuaraan dunia rugby tahun 95 yang Afrika Selatan juara, itu kan inspirasi yang disodorkan oleh Nelson Mandela kepada kapten tim rugby-nya Afrika Selatan adalah puisi. Jadi Nelson Mandela sharing tentang bagaimana dia menghadapi masa-masa sulit, yaitu inspirasinya dari puisi. I am the captain of my soul, katanya kan waktu itu. Dan itu menginspirasi, itu memotivasi. Nah siapa tahu, saya pikir timnas Indonesia juga menjelang final lawan Thailand punya cara untuk membangkitkan motivasi dan ini dengan mencari inspirasi. Bisa dari mana saja. Bisa dari musik, bisa dari film, bisa dari apapun. Musik mungkin pilihan yang paling gampang, dan saya pikir entah kenapa telinga saya kemarin merasa mendengar dengan familiar lagu anak-anak zaman sekarang ini, zaman now, Unstoppable-nya Sia. Unstoppable-nya Sia. Menurut saya sih diulang-ulang terus itu akan membangkitkan motivasi, akan memberikan keyakinan, keberanian. Jadi buat timnas Indonesia carilah inspirasi. Toh apapun yang sudah hasilnya nanti, selama prosesnya benar, perjuangannya benar, publik bola Indonesia akan menerimanya dengan hati yang besar. Dengan mengingat ungkapan yang awal tadi, success has many father, failure is an orphan. Sekali lagi saya mau ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gocek Bung Toel.